Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K part-time dan pengangkatan honorer menjadi P3K full-time. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. Hingga saat ini rekan-rekan sekalian, setidaknya masih ada jutaan tenaga honorer yang belum berubah menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jutaan ini itu tergambar dari database BKN di mana honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara itu sebanyak 2,3 juta orang. Belum lagi ditambah dengan para tenaga honorer yang belum terdata. Nah, sampai dengan saat ini mereka masih cemas apakah di tahun terakhir pengangkatan honorer menjadi P3K ini mereka bisa berubah statusnya menjadi P3K penuh waktu ataukah hanya kebagian tiket P3K part-time atau paruh waktu. Jadi rekan-rekan, seperti yang dinyatakan oleh Menpan RB bahwa kebijakan pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu merupakan salah satu opsi solusi di dalam penanganan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Tentu di beberapa video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan perbedaan antara P3K penuh waktu ini dan P3K paruh waktu. Rekan-rekan bisa melihat dan mencari secara rinci di video-video saya sebelumnya terkait dengan perbedaan dua profesi ini. Akan tetapi secara garis besar P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ini berbeda dari sisi penggajian dan sisi jam kerja ya. Akan tetapi meskipun demikian kedua jenis P3K ini, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu merupakan dua unsur dari aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara tidak hanya terdiri dari ASN dan P3K saja pegawai negeri sipil dan P3K saja, akan tetapi menjadi tiga unsur yakni pegawai negeri sipil, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, bagi para honorer yang sudah lulus seleksi P3K di tahun-tahun sebelumnya, statusnya mungkin sudah jelas, yakni akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, yang mana untuk P3K penuh waktu ini hak dan kewajibannya itu sudah setara dengan PNS. Bahkan dari sisi penggajian, jumlah gaji pokok dari P3K penuh waktu ini itu lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Nah, seperti yang terjadi ribuan honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang memang sudah mayoritas sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi sebanyak 4.500 orang lebih honorer Tangerang itu hasil seleksi P3K 2022 dan 2023 itu sudah bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, selama periode tahun 2022 dan 2023 ini, pemerintah Tangerang sendiri sudah menerima sebanyak 4.500 orang lebih P3K. Jadi memang angka yang banyak ya rekan-rekan sekalian, 4.500 orang itu para tenaga honorer sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ribuan honorer yang sudah menjadi P3K ini itu telah mengisi ke beberapa formasi, diantaranya tenaga guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau untuk jumlah rinciannya, Kepala BKD itu sudah yang pastinya terdiri dari penerimaan P3K itu terdiri dari tenaga pengajar, kemudian tenaga kesehatan, serta formasi-formasi lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara untuk kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K part-time dan penuh waktu itu sebenarnya tergantung dari pemerintah daerah. Oleh karena memang di dalam prinsip pengangkatan honorer menjadi P3K sepenuhnya tergantung dari usulan kuota yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Itu terungkap pada saat rapat dengar pendapat Menpan RB Abdullah Aswar Anas bersama dengan Kepala BKN di hadapan Komisi 2 DPR RI. Dijelaskan bahwa mekanisme penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu harus sudah tuntas pada bulan Desember tahun 2024. Penataan tenaga non-ASN atau honorer
menurut Menpan adalah salah satunya melalui proses seleksi P3K 2024. Sedangkan proses seleksi ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Seleksi P3K 2024 juga merupakan bagian dari upaya penyelesaian persoalan tenaga honorer. Diketahui rekan-rekan bahwa seleksi CASN tahun 2024 ini akan menyediakan formasi CPNS dan P3K dengan jumlah total mencapai sekitar 2,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, kuota P3K 2024 itu mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-aparatur sipil negara yang ada di instansi pemerintah. Jadi seleksi P3K untuk tahun 2024 ini memang disediakan khusus untuk mengakomodir para tenaga non-ASN. Menpan menyebutkan bahwa penataan tenaga non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN itu diselesaikan dengan mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk seleksi P3K pada tahun 2024 ini nampaknya tidak akan menggunakan sistem passing grade, akan tetapi akan menggunakan melalui mekanisme pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian dari pemeringkatan itu nantinya akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Jadi saya pikir rekan-rekan bisa memahami ternyata mekanismenya seperti ini. Untuk tahap awal mungkin itu dilakukan seleksi, kemudian diatur peringkatnya. Nah, peringkat ini nantinya akan memenuhi kuota sesuai dengan usulan dari Pemda, sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Nah, apabila kuota itu telah terpenuhi, maka sisanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sambil menunggu tahapan pengangkatan menjadi P3K penuh waktu jika pemerintah daerah sudah memiliki kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing. Ditekankan lagi bahwa penyelesaian tenaga honorer ini akan dilakukan dengan prinsip tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran daerah dan anggaran negara. Nah, rekan-rekan, demikian informasi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.